Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mereview dan mendemonstrasikan mini project yang telah kami buat yang berjudul Flappy Bird. Siapa sih yang nggak tahu tentang Flappy Bird? Flappy Bird adalah game yang sangat populer dengan gameplay sederhana namun menantang. Pemain hanya perlu menekan layar atau tombol untuk membuat burung terbang dan melewati rintangan berupa pipa. Meski kelihatannya mudah, game ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan membuat pemain terus kembali untuk mencoba. Melalui proyek ini, kami ingin belajar lebih dalam tentang pemrograman game, terutama dalam aspek seperti deteksi tabrakan atau collision detection, dan bagaimana membuat antarmuka pengguna yang interaktif dan menarik. Kami juga ingin mengasah kemampuan dalam menulis kode yang efisien dan memahami algoritma yang mendasari gameplay. Jadi mungkin itu ya teman-teman terkait tentang penjelasan dari mini project yang telah kami buat. Selanjutnya kita akan mereview bagian-bagian dari mini project ini ya, yang berjudul Flappy Bird. Di sini kita ada komponen ya yang kelihatan dari luar ya. Itu ada 2 button, kemudian ada satu LCD yang berukuran 20x4 ya. Dengan bentuk dengan cover ya. Cover itu persegi panjang, dan ketika kita lihat juga di belakangnya, di sini ada kayak benjolan ya teman-teman. Kalau misalnya ini ada digunakan untuk menyimpan baterai ya. Nah, di sini mungkin kita bisa buka. Oke. Nah, ini kita ada 2 baterai yang mempunyai tegangan, satunya itu 3,7 volt. Nah, mungkin itu aja sih mungkin dari penampilannya, nggak terlalu banyak yang bisa dibahas, tapi selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ke terkait tentang gameplaynya. Kita coba nyalain, ini dia dari sini, kita onin, jebret. Oke. Nah, di sini kita disambut dengan judul Flappy Bird, yang mana ada animasi burung di sana ya. Itu adalah karakter yang bakal kita mainkan, dan project by kelompok 4. Nah, menariknya di sini teman-teman. Di sini kita ada menu utama, yang mana ketika kita nggak pencet tombolnya ya kan, kita nggak akan bisa memainkannya gitu. Jadi kita harus men-trigger menu ini ya dengan memencet salah satu tombolnya. Jadi kita bisa mulai memainkan game Flappy Bird ini. Kita contoh coba. Terserah ya teman-teman mau dipencet yang mana. Nah, ini kita sudah bisa menggerakkannya atas bawah ya. Nah, seperti game Flappy Bird ya, itu kita bisa membuat ya karakter burungnya, kemudian ada tiangnya, kemudian ya ada bagian lubangnya yang mana kita bisa melewatinya gitu kan. Dan ini tiangnya itu bersifat random ya teman-teman. Tapi mungkin yang membedakan ya, yang sedikit membedakan dari game Flappy Bird pada umumnya, yaitu di sini kita mempunyai kontrol manual untuk karakter kita tuh bergerak ke atas dan ke bawah ya. Kalau game Flappy Bird pada umumnya kan kita cuma bisa bergerak ke atas doang ya, kita kayak loncat-loncat gitu ya kan teman-teman. Tapi kalau di sini tuh kita bisa mempunyai kontrol manual atas kita mau naik atau turun gitu. Jadi menurut saya ini adalah experience baru gitu ketika ingin bermain Flappy Bird gitu ya kan. Yang pasti nggak kalah seru juga gitu ya kan teman-teman. Dan mungkin kita kasihkan contoh animasi ketika mati ya teman-teman. Contoh ketika nabrak. Nah, ini kita bisa melihat bahwa di sini kita ada Flappy Bird-nya ya kan, atau ada burungnya yang muter-muter ya di tiang terakhir yang kita tabrak. Kemudian di sini ada tampilan game over, dan kalau teman-teman dengerin secara sama sebelumnya tadi terdengar buzzer atau suara yang mana mengindikasikan bahwa itu adalah game over dengan skor, dan menampilkan pada LCD juga itu menampilkan skor, total skor lah lebih tepatnya tuh, yaitu sebanyak 24 gitu. Nah, mungkin kalau kita pencet lagi nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kayak kita bakal balik lagi ke menu utama gitu. Mungkin itu saja teman-teman. Jadi
Mungkin selanjutnya kita akan membahas terkait tentang rangkaian komponen secara lebih dalam, di mana kita akan melihat apa saja sih komponen-komponen pendukung yang ada di dalam kotak ini atau yang ada di mini project ini. Berikut merupakan rangkaian dari proyek kelompok kita, yaitu proyek mini game Flappy Bird. Untuk daftar komponennya, yaitu yang pertama ada Arduino Nano, kemudian ada buzzer, yaitu buzzer aktif, kemudian ada layar LCD berukuran 20x4 dengan adapter I2C, kemudian ada juga 2 buah push button, dan untuk komponen yang terakhir mungkin tidak terlihat di sini, yaitu ada komponen baterai. Untuk otak penggerak dari rangkaian ini kita menggunakan development board dari Arduino, yaitu Arduino Nano. Kita pilih karena berukuran kecil, jadi cocok dengan ukuran box atau tempat mini project kita. Oke, mungkin langsung saja kita akan jelaskan alur dari mini projectnya, dimana yang paling pertama yaitu kita fokus ke layar LCD 20x4 yang digunakan untuk main display atau layar utama pada permainan kali ini. Jadi nanti seluruh aktivitas seperti game dan lain-lainnya berada di layar LCD ini. Untuk layar LCD ini berukuran 20x4 menggunakan adapter I2C, jadi kita tidak menggunakan keseluruhan pin LCD karena kita menggunakan I2C. Jadi kita hanya cukup menghubungkan port SDA dan SCL ke Arduino Nano, di mana kita hubungkan dengan port analog 4 dan analog 5 yang itu merupakan default port untuk SDA dan SCL. Untuk dua lainnya yaitu kita hubungkan dengan VCC, yaitu kita hubungkan dengan 5 volt, kemudian kita hubungkan dengan ground. Kemudian di sini ada button, kita menggunakan pull up button yang berupa push button. Ini merupakan untuk menggerakkan objek ke atas. Jadi nanti ini digunakan hanya untuk men-trigger dari objek atau burungnya berada di layar. Jadi kalau sekali tekan maka dia akan sekali naik ke posisi ini, sekali tekan naik lagi. Kemudian untuk yang bawah ini untuk pergerakan ke bawah. Berbeda dengan Flappy Bird yang umumnya seperti yang udah dijelaskan tadi, Flappy Bird di sini kita bisa mengatur untuk gerak naik dan ke bawahnya. Beda yang dengan Flappy Bird lainnya, yaitu hanya gerak ke atas, dan untuk gerakan ke bawahnya otomatis menggunakan rumus fisika. Kemudian untuk buttonnya kita hubungkan dengan port digital pada Arduino Nano. Kemudian untuk komponen lainnya kita yaitu ada buzzer. Jadi buzzer di sini digunakan untuk menginformasikan atau membuat bunyi agar game menjadi lebih interaktif dan menarik. Jadi saat kita menekan button ke atas pada saat game itu sudah berjalan, maka nanti akan mengeluarkan suara di buzzer ini. Dan jika nantinya bird atau burung itu bertuburkan dengan objek atau rintangan atau kita objek collision tadi, maka nanti buzzer juga akan berbunyi. Untuk komponen lainnya yang tidak ada di sini yaitu ada baterai. Di sini kita akan menggunakan baterai dengan ukuran 18650 yang memiliki tegangan 3,7 volt, yaitu ada 2 buah yang akan kita hubungkan dengan port pin kemudian dan juga ground. Untuk aplikasi untuk untuk menghidupkan dan menonaktifkan game ini, kita udah include pada wadah baterainya. Jadi pada wadah baterai nanti ada sebuah saklar switch on off yang akan digunakan untuk mematikan dan menghidupkan atau memutuskan atau menyambungkan dengan power. Oke, jadi untuk rangkaiannya kurang lebih seperti itu. Cut.
Oke, jadi kurang lebih untuk rangkaiannya seperti itu. Ringkasannya, jadi kita di sini menggunakan Arduino Nano sebagai otak projectnya, dan ada buzzer untuk membuat bunyi jika objek burung itu naik atau turun, dan game over. Kemudian ada push button yang digunakan untuk menggerakkan objek burungnya, yang ada 2 buah, yaitu untuk naik dan turun. Kemudian terakhir ada juga LCD berukuran 20 kali 4. Kemudian ada juga komponen baterai dengan 3,7 volt 2 buah. Oke, setelah kita membahas rangkaiannya melalui walkthrough, selanjutnya kita akan membahas rangkaiannya melalui projectnya langsung, yaitu pada bendanya. Untuk tampak luar seperti di rangkaian, di depan ini ada LCD dengan ukuran 20 kali 4. Kemudian ada 2 buah button, yaitu push button. Kemudian di belakang ada wadah baterai dengan ukuran 18650, 2 buah. Oke, selanjutnya kita akan buka box dari projectnya. Seperti yang tampak di layar, di sini ada sebuah PCB, di mana PCB ini digunakan untuk menghubungkan berbagai macam komponen seperti LCD dan sensor dan juga power atau baterai. Untuk otak dari PCB ini atau otak dari project kali ini, kita menggunakan Arduino Nano yang kita solder ke PCB menggunakan pin header. Kemudian di sini kita juga menggunakan LCD dengan ukuran 20 kali 4, yaitu kita menggunakan adapter I2C di belakangnya. Jadi kita hanya menggunakan 4 pin, di mana 4 pin ini terdiri dari ground, kemudian power ini 5 volt, kemudian ada pin SDA dan SCL yang kita hubungkan dengan pin Arduino Nano di pin SDA SCL pada Arduino Nano, yaitu pada pin analog. Kemudian untuk komponen yang berbentuk lingkaran ini atau berbentuk tabung, ini merupakan buzzer, di mana ini digunakan untuk menghasilkan bunyi atau suara sesuai dengan demo tadi. Buzzer di sini digunakan untuk menghasilkan bunyi seperti saat game over atau saat burungnya sedang berubah posisi. Untuk hubungannya kita hubungkan dengan ground dan juga pin digital. Selanjutnya ada sensor. Mungkin di sini lebih tepatnya button ya. Ada terdiri dari 2 buah button. Tampak depan nih, button yang berwarna biru. Button ini digunakan untuk menggerakkan objek burung atau flatbird tadi. Di sini terdapat 2 buah button yang digunakan untuk naik dan turun. Untuk buttonnya kita solder langsung di PCB yang kecil ini, kemudian kita ganjal dengan plastik untuk menahannya. Untuk pinnya kita hubungkan dengan pin digital pada Arduino Nano pada pin 12 dan 11. Untuk komponen terakhir, yaitu ada komponen baterai, di mana baterai ini yang kita gunakan memiliki ukuran 18650, 2 buah. Dan juga di wadah baterai ini terdapat saklar switch on off. Jadi untuk menghidupkan dan mematikannya, kita cukup menggerakkan tuas switch di wadah baterainya nih. Oke, mungkin untuk komponen secara fisik cukup sekian. Untuk kegunaannya kurang lebih sama yang dijelaskan pada penjelasan rangkaian pada walkthrough tadi. Oke, mungkin itu ya tadi teman-teman terkait pembahasan rangkaian komponen secara lebih dalam. Nah, mungkin juga pembahasannya
terkait tentang mini project cukup sampai di sini saja. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita matiin lah. Tap. Tuh.